Shalom, selamat sore ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kembali kita bertemu di minggu kedua Selasa di bulan Oktober ini. Kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, yang mana pada sore hari ini kita belajar tentang menabur di dalam roh. Mari kita membaca di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Pada sore hari ini kembali kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami, mengurapi kami semua. Walaupun kami tidak di dalam satu ruangan, tapi kami ada di dalam satu tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau baik, sungguh baik. Engkau memberkati, mengurapi kami semuanya, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu WPA yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kepada sore hari ini kita belajar tentang bagaimana tentang hidup menabur di dalam roh itu. Tuhan Yesus menghendaki agar kita menabur itu di dalam roh, tidak di dalam daging. Maksudnya kita harus mengikuti hidup yang menurut kehendak Tuhan Yesus. Turuti kehendak Tuhan, apa yang dimaui oleh Tuhan, itu yang kita lakukan. Itu yang namanya menabur di dalam roh. Jadi pengertian menabur di dalam roh itu artinya sesuai, hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan itu secara mutlak. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa bengkak-bengkok, tapi tetap seturut kehendak Tuhan. Maka sikap kehidupan ini harus menghasilkan buah-buah roh. Hidup di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan ketentuan Tuhan, hidup sesuai kemampuan Tuhan, itu harus menghasilkan buah-buah roh. Mari kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal yang menentang hal itu. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang menabur di dalam daging, tentu saja akan menghasilkan buah-buah daging yang menuju ke kebinasaan yang kekal. Orang yang menghasilkan buah-buah daging dalam hidupnya tidak akan memperoleh bagian di dalam kerajaan Allah. Mari kita belajar di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dan hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan, khususnya hukum tabur tuai, sebenarnya membawa manusia itu ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. Hidup tabur tuai. Apa yang kita tabur, semuanya itu pasti kita tuai. Walaupun kita tidak tahu kapan kita menuai hal itu, tapi pasti kita tuai. Akan berbeda ibu-ibu apabila kita selalu memikirkan kehidupan kita sendiri, memakai ke setiap kesempatan untuk kepentingan kita sendiri, menguntungkan diri kita sendiri. Akibat hal itu akan jatuh ke dalam tangan
kuasa kegelapan. Ibu-ibu, sehingga mereka tidak akan pernah sinkron dengan rencana Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula, yaitu menjadikan manusia memiliki moral yang sempurna seperti Tuhan Yesus sendiri. Makanya marilah kita menabur itu di dalam roh dan kebenaran, karena kita percaya di dalam roh dan kebenaran ini kita akan dituntun, kita hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Percaya itu. Taburan-taburan ibu, taburan-taburan kita tuh selama ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhatikan itu semuanya. Apabila kita melakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Manusia adalah makhluk yang senantiasa dibatasi oleh hukum-hukum kehidupan yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan punya hukum dan kita melakukannya. Salah satu hukum kehidupan adalah bahwa kita itu, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Itu hukum Tuhan salah satunya. Masa kini atau yang kita alami sekarang ini mengandung masa lalu atau akibat dari apa yang dilakukan kita sendiri di masa lalu, ataupun orang tua kita di masa lalu, ataupun nenek buyut kita di masa lalu. Itu bisa kita tuai pada saat ini. Dan itu yang kita lakukan, apa yang orang tua kita lakukan, kita yang lakukan pada saat ini akan juga berdampak di hari esok. Kita juga akan menuainya, entah kita sendiri, entah anak cucu kita. Itu pasti akan tuai dari apa yang kita lakukan pada saat ini. Selanjutnya, apa yang akan kita alami serta keturunan atau anak cucu kita alami nanti ditentukan apa yang kita lakukan pada hari ini, ibu-ibu. Hukum kehidupan ini tidak bisa dihindari oleh siapapun juga. Semua pasti akan merasakan atau mengalaminya. Adalah bijaksana kalau kita itu selalu tunduk di dalam tatanan Tuhan. Kalau kita itu apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Olehnya Tuhan ingin kita menabur itu di dalam roh, bukan lagi menabur di dalam daging, sehingga kita tidak menuai kebinasaan, kematian kedua di alam maut, namun beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan Tuhan Yesus. Manusia adalah makhluk yang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri di hadapan Tuhan, yaitu atas perbuatannya sendiri. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Ada di dalam Roma ayat 14 ayat 12. Silahkan ibu-ibu baca. Makanya hari-hari ini mari kita kembali memeriksa jujur di hadapan Tuhan Yesus. Apakah setiap hari, detik demi detik itu, pertama bangun tidur sampai kita rebahan kembali ke tempat tidur di malam hari, kita sudah memilih untuk hidup menabur di dalam roh? Jika belum, berubahlah sekarang dalam pembaharuan pikiran, menghidupi firman Tuhan di dalam hidup ini, agar kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus akan melaksanakan apa yang telah Ia firmankan. Jadi pastikan semua yang kita lakukan di dalam hidup ini adalah hidup dalam penurutan kehendaknya, yang menghendaki dan memperagakan hidup yang terus menabur di dalam roh sampai hari kedatangan Tuhan. Sampai Yesus menerima kita di awan-awan. Mari kita baca ayat yang terakhir di dalam Roma ayat 14 ayat yang ke-12, pasal ke-14 ayat ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab terhadap dirinya sendiri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam renungan pada sore hari ini, yaitu kami harus belajar untuk terus menabur di dalam roh,
sehingga kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau belajar, kami tidak hidup di dalam daging kami, tidak menabur dalam daging kami, tapi kami menabur di dalam roh, sehingga kami akan menikmati tuaian-tuaian nanti, walau saat itu saat nanti kami sendiri ataupun anak cucu kami akan menerima tuaian-tuaian yang indah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk tetap berpegang teguh di dalam semua apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Semua ketetapan-ketetapan-Mu, semua kehendak-Mu, kami akan berusaha melaksanakan dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan hidup kami di dalam kehidupan kami, menjalani hidup kami masing-masing hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Demikian ibu-ibu firman Tuhan pada sore hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa firman itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan saya pribadi maupun ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.